Assalamualaikum sobatmu. Beberapa tahun belakangan, fenomena hijrah sedang ramai di kalangan masyarakat muslim. Menurut sobatmu, bagaimana sih hijrah itu? Menurut saya hijrah itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lebih baik. Nabi juga menjalankan soal-soal begitu gitu loh. Hijrah itu belajar memperbaiki diri untuk bekal kita nanti. Hijrah itu secara bahasa artinya berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Menurut saya, hijrah itu adalah proses untuk menjadi yang lebih baik lagi. Menurutku hijrah itu berkembang dalam hal kebaikan. Nah, coba yuk kita dengarkan penjelasan dari Ibu Siti Samsiatun, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Aisyah, mengenai perkembangan fenomena hijrah saat ini. Kita melihat ada sedikit indikasi ya terhadap penyempitan makna hijrah itu ya. Misalnya beberapa kali saya bertemu dengan orang mengatakan, itu seragamnya Aisyah kok tidak syar'i misalnya. Terus saya tanya, yang syar'i yang seperti apa Bu? Yang syar'i itu yang warnanya gelap, yang panjang gitu. Oh begitu. Nah, jadi dia melakukan hijrah dengan mengubah penampilan dengan berpakaian seperti itu. Jadi pemaknaan syar'i itu menjadi ada penyempitan gitu ya. Kemudian terjadi juga apa yang kita sebut kultur yang instan. Jadi ada orang-orang yang ingin belajar agama, kemudian dia mungkin belajar dari YouTube dalam waktu 1-2 kali pertemuan, kemudian dia sudah merasa inilah Islam yang paling benar. Kemudian dia mulai menyalahkan teman-temannya, saudaranya, keluarganya yang mempraktekkan yang berbeda, ya, sehingga terjadi ini aku, ini di luar aku, ya, terjadi polarisasi. Nah, polarisasi ini yang tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang itu sering kita sebut sebagai lower level of thinking. Jadi berpikir instan, tidak komprehensif, ya, tidak suka berpikir yang kompleks gitu. Nah, ini juga bisa menimbulkan kecenderungan untuk tertutup. Saya sudah pokoknya dengan ustadz ini saja, nggak mau dengan yang lain misalnya. Pokoknya menurut saya pakaian yang syar'i itu yang begini saja, yang lain tidak misalnya. Jadi ada ketertutupan dan enggan membaca pada fenomena yang lebih kompleks ya. Jadi itu mengapa kita perlu menyegarkan kembali spirit hijrah ini untuk menuju masyarakat yang berkeadaban. Bagaimana cara menyegarkan spirit hijrah kepada umat muslim? Ini menurut pandangan saya ada beberapa cara ya, diantaranya adalah melakukan pembacaan ulang atas ayat-ayat Al-Quran yang membincang tentang hijrah, kemudian menghubungkannya, memadukannya dengan ayat-ayat tentang membaca ya, tentang qiraah, iqra begitu, dan juga ayat-ayat tentang perubahan dan iman serta amal soleh. Nanti kita akan hubungkan gitu ya. Nah, dalam melakukan pembacaan itu, kalau dalam tradisi Muhammadiyah, kita harus menggunakan perspektif Islam yang berkemajuan. Nah, Islam yang berkemajuan itu menyemaikan benih-benih kebenaran, benih-benih kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup ya, secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam yang berkemajuan juga menjunjung tinggi kemuliaan manusia, laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi. Dan karakteristik Islam yang berkemajuan seperti dalam dokumen Risalah Islam Berkemajuan itu berlandaskan tauhid, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menghidupkan ijtihad dan tajdid. Ya, jadi harus ada ijtihad dan tajdid. Tidak instan, tidak sekedar satu mendengar dari satu orang, kemudian itulah satu-satunya yang benar misalnya. Kemudian mengembangkan wasatiyah, jadi tengahan, tidak kemudian ekstrim, yang benar aku saja, yang lain semuanya salah, yang benar yang ini saja, yang lain semua salah misalnya. Dan yang terakhir adalah karakteristiknya mewujudkan rahmah bagi alam semesta. Kalau ayat yang membahas mengenai hijrah, ada tidak ya? Menurutku, yang setauku ayat tentang hijrah yaitu surah An-Nisa ayat 97-98. Menurut aku sih Quran surat
An-Nisa ayat 100. Sebenarnya banyak ya. Salah satunya mungkin di surah Al-Baqarah ayat 218 begitu. Nah, mari kita lihat beberapa ayat Quran yang berbicara tentang hijrah ini ya. Di antaranya tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Yang di antara artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan ya rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya adalah surat An-Nisa ayat 100. Kemudian ayat yang ketiga adalah surat At-Taubah ayat 20 ya. Yang ya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih agung derajatnya di hadapan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi memang hijrah itu sangat bagus, memiliki nilai yang mulia karena dia akan meningkatkan ketakwaan, ya, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya caranya menangkal pandangan hijrah yang dangkal? Kita menengok ada fenomena pendangkalan dan penyempitan makna hijrah. Nah, ini perlu kita perhatikan. Bagaimana untuk menangkal itu? Nah, kita perlu mengingat kembali surat pertama yang turun dalam Wahyu ya. Jadi surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, pada saat ayat ini turun, bacalah, itu Quran belum ada. Jadi apa yang dibaca? Yang dibaca adalah keseluruhan fenomena, baik itu fenomena alam, sosial, maupun diri kita. Jadi itulah yang dibaca. Bagaimana kita membacanya? Kita mulai membaca dengan atas nama Tuhan. Ya. Karena atas nama Tuhan ini membuat nilai kita membaca menjadi bernilai lebih. Ya. Dan juga Allah akan membersamai kita dalam proses pembacaan ini. Jadi membaca ini tidak hanya sekedar baca tulisan, ya. Termasuk dalam berhijrah ini tadi kita perlu melakukan pembacaan yang lebih mendalam tentang mengapa kita hijrah, untuk apa kita hijrah, bagaimana kita hijrah, apa tujuan kita berhijrah, dan apa manfaatnya kepada masyarakat kita ketika kita melakukan hijrah itu. Nah, ini yang seringkali dipertanyakan. Apakah ada hubungan atau keterkaitan antara hijrah dengan kesalehan seseorang? Hijrah itu sebenarnya kalau menurut pribadi saya itu tidak ada, karena hijrah itu kan keinginan seseorang untuk lebih baik. Ada, karena seseorang yang soleh akan terus berproses, akan terus berhijrah, akan terus menjadi yang lebih baik setiap harinya. Menurutku ada sih, karena orang soleh pun akan berusaha untuk memperbaiki diri, yaitu dengan dia berhijrah. Perubahan masyarakat itu suatu keniscayaan. Nah, perubahan yang seperti apa yang akan kita tuju? Kalau dalam Al-Quran adalah seperti ini, ya, menuju kepada perbuatan-perbuatan yang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu biasanya di wa amilus sholihat. Apa itu amal soleh? Amal soleh secara bahasa dan juga secara istilah bermakna perbuatan-perbuatan, pikiran-pikiran, tingkah laku yang pas, yang membawa kebaikan, yang baik, yang mendamaikan, dan seterusnya. Jadi dia mengandung sesuatu yang baik. Maka ketika kita berhijrah, hijrah itu harus berdampak baik pada diri kita dengan cara yang baik dan membaikkan masyarakat kita. Nah, bagaimana sobatmu? Sudah mulai tercerahkan kan sekarang? Sebagai muslim, kita harus banyak belajar dari berbagai sumber ya. Jangan hanya belajar dari media sosial saja, tapi juga harus mempelajari buku-buku dan bertanya pada orang yang tepat untuk menjelaskan mengenai Islam. Sehingga proses hijrah akan mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain serta lingkungan.